Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang arti weton sujanan, ya. Weton sujanan itu artinya adalah pertemuan hari lahir yang menimbulkan pertengkaran, ya, nggak cocok dalam asmaranya, nggak cocok ketika bertemu dua hari lahir ini, ya. Timbulnya pertengkaran, akhirnya berakhir di tengah jalan, ya. Terus juga sama-sama saling menyakiti, ya. Sujanan itu artinya nggak cocok, pertengkaran, ya. Dua hari lahir yang ketika dipertemukan itu kurang baik bacaannya, ya. Jatuhnya ya tipe padu, sering berantem, masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar menimbulkan pertengkaran yang cukup besar dan akhirnya berpisah di tengah jalan, cerai, ya. Atau ketika bertemu ini usahanya malah bangkrut, ya. Ketika sama-sama masih single mungkin ya sama-sama sukses, tapi ketika bertemu di pernikahan malah jalan rezekinya sulit gitu, ya. Kehidupannya berantakan, ada aja pertengkarannya. Ini arti weton sujanan yang memang di beberapa hitungan di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur, Bali ada. Itu adalah ada juga yang dicocok-cocokkan masalah keangkaannya, ya. Artinya adalah dua pasaran hari lahir yang ketika dipertemukan di pernikahan itu tidak cocok karena akan menimbulkan pertengkaran atau akan berakhir di tengah jalan, ya, atau nanti jalan rezekinya akan sulit. Ya, maka ini ketika bacaan sujanan ini terjadi, ya, dihitung-hitung nih sebelum menikah, dihitung kok jatuhnya sujanan, maka carilah hari baik, ya. Di konten sebelumnya udah dibahas tentang hari baik untuk pernikahan, yang apabila ketika pertemuan weton itu bertemunya padu, pegat, atau pati, atau gunem, ya, itu maka hari-hari baik yang disebutkan di konten sebelumnya itu dipakai untuk hari pernikahan. Ya, mungkin disebutkan ulang, ya. Ketika weton sujanan ini terjadi di teman-teman, ya, yang belum menikah, misalkan pasangannya gitu, ya, pacarnya, walaupun Kisonggo Langit tidak membenarkan pacaran, misalkan mau menuju ke jenjang pernikahan, ya. Terus dihitung-hitung kok ketemunya weton sujanan ini yang akhirnya tibo padu atau tibo pegat atau tibo pati atau tibo gunem, maka harus dicari hari baik. Salah satu caranya agar terhindar dari permasalahan kehidupan yang berat, maka harus dicari hari baik, dan akad nikahnya pun pada jam yang ditentukan. Atau biasanya orang Jawa terdahulu itu menyuruh kedua anaknya ini untuk puasa hari lahir, atau puasa apit weton, atau puasa 7 yang akhirannya weton hari lahir anaknya, atau puasa 40 hari yang hari akhirnya itu berakhirnya itu pada weton hari lahir anaknya, atau puasa mutih, ya. Di beberapa orang Jawa terdahulu ada yang disuruh puasa mutih ketika weton anaknya ini bertemunya ini sujanan, atau tibo gunem, tibo pati, tibo pegat, ya, tibo padu, maka disuruh puasa-puasa tersebut untuk terhindar dari permasalahan kehidupan kedepannya yang berat, ya. Tujuan orang tua seperti itu. Terus sebelum menikah diruat dulu, dimandikan dulu sama kedua orang tuanya. Ini hari-hari baik, ya, bagi teman-teman yang di weton sujanan ini, ya, agar terhindar dari permasalahan kehidupan yang berat. Hari-hari baik untuk pernikahan, ya, yang belum menikah nih, ya. Ketika dipertemukannya ini weton sujanan, maka ini hari baik untuk pernikahannya. Hari baik untuk pernikahan yang pertama adalah di Senin Wage, ya. Kenapa di Senin Wage? Supaya nanti berkah rezekinya naik, terus juga dalam asmaranya itu cocok, ya. Dalam asmaranya itu supaya
dijauhkan dari permasalahan kehidupan yang berat, maka menikah pada Senin Wage. Bagi teman-teman yang ketika dipertemukan hari lahirnya sama pasangannya ini sujanan, atau di hari Selasa Legi. Nah, itu juga supaya ya jalan kehidupannya lancar, dijauhkan dari permasalahan, berkah rezekinya naik. Teman-teman yang sebelum belum nikah ya, ketemunya itu weton sujanan, nikahlah pada Selasa Legi atau di Selasa Wage atau di Rabu Pahing, Kamis Kliwon, terus Sabtu Pon. Nah, itu adalah hari-hari baik ya, salah satunya untuk pernikahan teman-teman yang ketika dipertemukan dengan pasangannya ini weton sujanan, atau bertemunya itu jatuhnya tibo padu, tibo pegat, tibo pati, tibo gunam ya. Diulangi ya sama Ki Songgo Langit ya, yang belum menikah nih, ketika dipertemukannya ini weton sujanan. Senin Wage, Selasa Legi, Selasa Wage, Rabu Pahing, Kamis Kliwon, sama di hari Sabtu Pon. Itu hari baik untuk pernikahan teman-teman yang ketika dipertemukannya ini weton sujanan. Terus akad nikahnya itu pada jam 7 atau jam 11 pagi. Kenapa maksudnya di jam 7 dan di jam 11 pagi? Jam 7 itu maksudnya adalah supaya pintu rezekinya lancar, terbuka, kehidupannya lancar, lurus ya, agar terbuka ya, cerah perjalanan rumah tangganya, dijauhkan dari permasalahan yang berat. Kenapa di jam 11? Supaya dalam hubungan rumah tangganya ini terus saling mengasihi, saling menyayangi ya. Jalan rezekinya juga agar lancar di jam 7 dan jam 11 pagi di hari-hari yang tadi sudah Ki Songgo Langit sebutkan. Karena ada juga ya beberapa orang tua yang ketika dipertemukan anaknya ini weton sujanan langsung disuruh nggak boleh diteruskan. Nah, itu salah juga. Karena dalam Jawa, dalam Islam itu masih bisa dicari solusinya. Walaupun nanti ketika dipertemukannya ini tibo padu, walaupun nanti ketika dipertemukan dihitungnya ini tibo pegat, tibo pati, tibo gunem, kalau sebelum menikah itu masih bisa dicari solusinya dengan mencari hari baik, terus akad nikahnya pada jam-jam yang ditentukan ya. Terus juga melalui puasa weton, puasa apit weton, puasa 7, puasa 40 ya, yang akhirannya itu weton hari lahir kedua anaknya tadi atau menantunya gitu ya. Sebenarnya masih bisa dicari solusi. Nah, kalau untuk yang sudah terlanjur menikah ya, weton sujanan ya, yang sudah terlanjur menikah dan tidak pada hari baik, mungkin bacaannya benar terjadi tibo padu, tibo pegat, tibo pati ya, tibo gunem, maka harus saling memperbaiki diri ya, harus saling melembutkan hati. Setiap permasalahan yang terjadi dicari solusinya, bijaksananya. Karena ketika sudah rumah tangga itu kan dua-duanya harus saling ya saling memahami, saling mengerti. Ketika ada permasalahan dicari solusinya, bukan dengan melalui pertengkaran atau mendahulukan emosi atau ego pribadinya. Karena kalau sudah menikah kan harusnya ego bersama ya. Masih bisa dicari solusinya kok. Walaupun sudah terlanjur menikah, maka dua-duanya harus saling, atau melalui perantara ruatan kedua orang tua. Ini kalau sudah terlanjur menikah, terus bacaannya padu, pegat, pati, gunem ya, maka melalui perantara ruatan kedua orang tua ini insya Allah akan dijauhkan ya. Perlahan-perlahan mulai bangkit, pintu rezekinya mulai lancar, dijauhkan dari permasalahan yang berat melalui perantara ruatan kedua orang tua. Doanya kedua orang tua, kita cuci telapak kaki kedua orang tua, sungkem ya, minta doanya dengan tulus ya, minta harapan supaya dijauhkan dari permasalahan kehidupan yang berat dalam pernikahannya. Masih bisa dicari solusinya kok, walaupun sudah terlanjur menikah, asal dua-duanya saling nyareat ke orang yang alim agama ya. Intinya saling ya. Kalau sudah terlanjur, maka dua-duanya harus saling memperbaiki diri. Kalau hanya dari satu sisi saja itu akan agak sulit ya. Ibarat orang berkendara gitu ya, suami itu supirnya ya, istri itu navigatornya. Suaminya udah bener nih ya, supirnya udah bener nih, tapi istri sebagai navigator tidak bisa mengarahkan suami juga, maka suaminya nyasar
Ya istrinya bener nih, navigatornya bener nih, yang ngarahinnya bener. Suami sebagai supir nggak ngegas-ngegas, ya nggak jalan rumah tangga. Jadi dua-duanya harus saling. Suami sebagai supir, istri sebagai navigator, dua-duanya harus saling aktif. Ya saling bekerja sama, maka dalam hubungan rumah tangga ya jalan sesuai arahnya, sesuai ridhonya Allah. Gitu. Jadi dua-duanya harus saling. Istri sebagai navigator mengarahkan suami keluarga dengan benar, si suami sebagai supir ya mengendalikan kendaraan rumah tangga ini dengan benar. Ya kalau anak itu kan sebagai penumpang, ngikut kemana orang tuanya mengarahkannya. Ya intinya walaupun sudah terlanjur masih bisa diperbaiki. Kalau belum menikah, maka salah satunya adalah caranya untuk dicari hari baik untuk pernikahan. Dan akad nikahnya pada jam-jam yang ditentukan. Insya Allah ya, para leluhur, para orang tua terdahulu itu pasti ada maksud dan tujuannya. Nggak boleh begini nak, nggak boleh begini nak. Itu pasti ada maksud dan tujuannya yang baik, gitu ya. Jadi ya pasti ada perhitungannya lah. Nggak mungkin leluhur kita terdahulu itu ngucap itu sembarang. Ya teman-teman mungkin yang punya cerita perjalanan kehidupan boleh ya sering cerita di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Ya tentunya terima kasih juga yang sudah support selama ini channel Kisah Golangit ya. Terus support agar kedepannya channel Kisah Golangit semakin berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisah Golangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.